Salam pemirsa CM Indonesia semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini diberikan kita pelajaran bagaimana kita harus menjaga kesehatan kita yang menyeluruh melalui prinsip yang ada di Eden. Bagaimana buku ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana perubahan pola hidup untuk menambah umur dan hidup kita dan menambah semangat di tahun-tahun mendatang. Dan juga kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual kita, memotivasi kita, menginspirasi dan juga memberikan dorongan kepada kita untuk kita mengetahui tentang kisah kemenangan dan wawasan yang menarik datang daripada Tuhan sendiri. Jadi bagaimana kita belajar, Tuhan menjadikan kehidupan kita untuk bisa menjadi contoh buat prinsip-prinsip yang ada di Eden. Sebab itu marilah kita jaga akan kesehatan kita sebagaimana kita menjaga bait sucinya Tuhan. Bacaan kita kali ini judulnya adalah mengendalikan kemarahan. Ayat intinya terambil dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 31. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jika Anda seperti kebanyakan orang, hampir tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa mengalami situasi yang membuat Anda marah. Orang yang melanggar antrian, lalu lintas yang padat, bos yang mengkritik dan menyalahkan secara tidak adil, pengkhianatan sahabat terbaik Anda, perselingkuhan pasangan Anda, pola hidup menyimpang Anda, atau pelecehan seksual. Anda marah dan sengsara, pikiran Anda berteriak untuk membalas dendam. Anda ingin menyuruh orang-orang berhenti. Anda siap bertarung, tetapi sebagai orang Kristen, bagaimana cara Anda mengatasi amarah yang membara seperti itu? Alkitab biasanya tidak dipikirkan sebagai buku teks tentang pengendalian amarah. Namun, penanganan Rasul Paulus terhadap hal tersebut dalam Efesus adalah psikologi modern yang efektif. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana untuk kita bisa mengendalikan akan kemarahan yang ada. Tetapi apakah kemarahan itu tidak boleh? Kalau kita lihat di sini di pelajaran yang akan kita bahas ini tidak ada apa-apa. Jikalau kita ingin untuk menegur dengan kemarahan tentang satu hal yang baik, maka kita harus melakukan itu. Jadi di sini juga dikatakan bahwa apabila kita menjadi marah, janganlah kita berbuat dosa. Artinya adalah pada saat kita ingin untuk mengutarakan sesuatu, kita utarakan dengan kemarahan, tetapi jangan kita berbuat itu sebagai satu pelampiasan dosa. Tetapi kita harus bisa untuk menjaganya dengan kemarahan yang hikmat dari Tuhan. Sehingga pada saat kita ucapkan itu kemarahan, tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang menyakiti hati orang lain, dan juga kita tidak berbuat dosa, tetapi kita memberikan pelajaran. Jadi di sini juga dikatakan bahwa janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Seringkali kita terbuai dari pelajaran ini. Kita mengatakan bahwa kita boleh marah, tapi kita jangan berbuat dosa. Mungkin ini hal yang bertentangan. Kita tidak boleh marah, tetapi kita juga tidak boleh berbuat dosa. Dan pada saat kita marah, dikatakan di sini bahwa jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarah kita. Tapi kita harus mengampuni lebih cepat untuk kita belajar bagaimana Tuhan mencintai kita dan memaafkan akan setiap kesalahan kita. Dan juga dikatakan di sini bahwa janganlah ada perkataan keluar dari mulutmu, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula lah kejahatan. Jadi kita diajarkan bahwa setiap perkataan kotor yang keluar dari mulut kita tidak boleh ada. Dan juga segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kita. Segala jenis kejahatan kita tidak boleh tinggalkan di dalam diri kita masing-masing. Jadi bagaimana kita belajar, Tuhan memberikan kita hikmat untuk dapat kita jalankan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus kendalikan akan kemarahan kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita ingin utarakan kepada orang lain, kita harus utarakan dengan kalimat yang baik, sehingga tidak menyakiti, tidak membuat kemarahan,
tidak membuat pertikaian atau fitnah sekalipun. Kita harus belajar bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu baik untuk kehidupan kita, sehingga Dia mengajarkan kita untuk bisa menjalankan sesuai dengan kehendaknya. Kita mungkin setiap hari pernah mendengar bahwa jika kebanyakan orang hampir tidak ada satu hari pun tanpa mengalami situasi yang membuatnya marah. Kita melihat kegiatan kita sehari-hari, seringkali yang keluar adalah emosi kita, sehingga kita diajarkan bagaimana untuk kita mengendalikannya. Karena tidak ada seorang pun yang hidupnya setiap hari tidak mengalami akan situasi yang membuatnya marah. Pasti semua orang merasakan itu. Sehingga Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa kendalikan akan situasi tersebut. Dan juga kita melihat bahwa kita akan marah pada saat orang itu melanggar antrian, melanggar lalu lintas yang padat, bos mengkritik, menyalahkan secara tidak adil, pengkhianatan sahabat terbaik kita, perselingkuhan pasangan kita, pola menyimpang hidup anak Anda, dan pelecehan seksual. Ini mungkin membuat kita sebagai satu kepahitan yang terbesar, sehingga kita merasa bahwa ini tidak bisa diampuni. Tetapi bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengampuni, mengendalikan akan kemarahan itu. Kita tahu bahwa kita secara manusiawi tidak bisa, tetapi Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan contoh kepada kita bahwa Dia saja bisa melewatinya sebagai manusia 100%. Berarti Dia memberikan contoh kepada kita sebagai manusia, kita bisa juga untuk melewatinya. Tetapi kembali lagi, kita sebagai manusia yang seperti apa? Apakah kita mau mengikuti kehendaknya Tuhan atau mengikuti kemauan kita diri sendiri? Dikatakan di sini bahwa Anda marah dan sengsara, pikiran Anda berteriak untuk balas dendam. Jadi pada saat kita marah, kita mengalami kesengsaraan. Dan pada saat kita mengalami keduanya, maka kita ingin untuk memiliki rasa balas dendam itu kepada orang tersebut. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah kita menjadi marah, karena pada saat kita marah, pikiran kita akan membuat kita menjadi sengsara, sehingga kita memilih untuk memiliki rasa dengki yang akan membawa kita kepada balas dendam itu. Dan juga kita memilih untuk menyuruh orang-orang berhenti yang membuat kita marah, kita menyuruhnya untuk berhenti, karena kita sudah siap untuk bertarung sendiri. Tuhan mengajarkan kepada kita membutuhkan orang yang ada di sekeliling kita, sehingga pada saat kita mengalami kemarahan, kita harus bisa kendalikan, karena itulah yang membuat kita untuk bisa bertumbuh bersama-sama. Kita bukan bertarung seorang diri, tetapi kita bertarung dengan orang-orang di sekeliling kita. Itulah yang membuat kita untuk cepat bertumbuh. Tetapi kita lihat, jangan kita jadikan itu sebagai satu contoh bahwa kita harus bisa mengampuninya setiap hari dalam kesalahan yang sama. Tetapi kita harus belajar bagaimana dia salah, kita harus bisa untuk menegurnya. Sebagai seorang Kristen, kita tahu bagaimana caranya untuk kita mengatasi amarah yang membara seperti itu. Karena Alkitab sudah memberikan kita pelajaran dari Rasul Paulus sendiri. Dia katakan bahwa apabila kita menjadi marah, janganlah kita berbuat dosa. Inilah tulisan Rasul Paulus untuk kita dapat belajar bagaimana psikologi modern yang efektif untuk kehidupan kita. Ini bukan saja datang kepada Efesus, tetapi untuk kita semua orang. Untuk kita mengerti bahwa seorang Kristen harus bisa menghidupkan akan pelajaran di Efesus 4 ayat 26 sampai 31 ini. Jadi kita diajarkan bagaimana kita secara Kristiani memiliki iman kepada Tuhan, berarti kita harus bisa melakukan hal yang sama. Kita mungkin sebagai manusia yang merasa bahwa kita tidak bisa untuk melakukannya. Tetapi apakah kita harus terbuai terus dalam situ? Kita belajar bagaimana kita bertumbuh sehingga kita mendengarkan hikmatnya Tuhan, maka itu akan membuat kita untuk bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Pertama, Paulus mengatakan tidak apa-apa jika kita marah. Ada banyak ketidakadilan dan kejahatan nyata yang seharusnya membuat orang Kristen marah. Kualifikasinya adalah jangan berbuat dosa. Jangan melakukan sesuatu yang menyakiti Anda atau orang lain atau merusak hubungan Anda dengan Tuhan. Baik, pelajaran pertama yang Paulus ingin berikan kepada kita, dikatakan bahwa tidak apa-apa jika kita marah. Tetapi apa yang ditekankan di sini kita lihat, ada banyak ketidakadilan dan kejahatan yang harus membuat orang Kristen menjadi marah. Kenapa dikatakan tidak apa-apa kita marah? Karena ada ketidakadilan dan kejahatan yang membuat orang Kristen menjadi marah. Tetapi apa yang menjadi solusi di dalam kemarahan tersebut? Dikatakan di sini bahwa kualifikasinya adalah jangan berbuat dosa. Berarti boleh kita marah sesuai dengan apa yang harus kita
tegaskan di dalam keadilan dan kejahatan itu, tetapi jangan kita berbuat dosa. Karena kalau kita berbuat dosa, maka kita sedang membuat hidup kita untuk menyakiti orang lain, menyakiti diri kita juga, dan juga kita merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita ini bahwa jangan berbuat dosa. Jangan kita melakukan sesuatu yang menyakiti diri kita, menyakiti orang lain, atau merusak kehendak kita atau hubungan kita dengan Tuhan. Dia mengajarkan kepada kita bahwa tidak apa untuk kita bisa memberikan keadilan dan juga menegur akan kejahatan. Tetapi janganlah kita berbuat dosa, karena akan menjadi kesengsaraan tersendiri di dalam diri kita. Kedua, hilangkan amarah itu sesegera mungkin. Jangan biarkan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bicarakanlah tentang hal itu. Berdoalah untuk orang lain, berdamai. Jika Anda menjaga amarah dan kepahitan di dalam hati, itu akan membusuk. Jika Anda tidur dalam keadaan marah, hal itu akan diproses dan disimpan di otak Anda dan memberi kesan yang lebih kuat pada jiwa Anda. Semakin cepat masalah itu terselesaikan, semakin cepat pula Anda bisa kembali ke jalur yang benar bersama dengan Tuhan. Ceritanya sangat menarik. Dikatakan bahwa hilangkan amarah itu sesegera mungkin. Sehingga dikatakan bahwa padamkanlah amarahmu sebelum matahari terbenam. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita marah lalu kita tidak padamkan itu, maka akan merusak tubuh kita sendiri. Karena pada saat kita tidur, amarah itu menjadi akar kepahitan di dalam kehidupan kita yang membusuk di dalam pikiran dan hati kita, sehingga masalah itu tidak terselesaikan dan kita terbuai di dalam berbuat dosa itu. Sehingga kita tidak sadari kita sedang menjauhi kehidupan kita dari jalannya Tuhan. Tetapi orang yang ingin untuk cepat masalah itu terselesaikan, maka dia semakin cepat pula untuk kembali ke jalur yang benar bersama dengan Tuhan. Jadi sangat menarik ditekankan kepada kita. Kita hilangkan amarah itu segera mungkin, maka kita juga akan kembali ke jalur yang benar bersama dengan Tuhan dengan lebih cepat. Tetapi pada saat kita ingin untuk membawa amarah itu di dalam tidur kita, maka itu akan membuat kita menjadi satu kepahitan di dalam hati, dan juga itu akan membusuk dan kita memiliki satu pikiran yang merusak akan tubuh kita sendiri. Karena kita akan memendam itu untuk menjadi satu pelajaran. Tapi itu pelajaran kejahatan yang selalu kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Ketiga, jangan biarkan perkataan yang tidak sehat keluar dari mulut Anda. Mengekspresikan kemarahan Anda secara verbal itu merusak. Hal ini tidak hanya mempersulit rekonsiliasi, namun resiko serangan jantung meningkat 2 kali lipat dalam 2 jam berikutnya setelah sebuah episode kemarahan yang tingkatnya sedang atau lebih besar. Apakah itu layak? Baik, sangat menarik. Kita diberikan pelajaran yang sangat sesuai dengan akan kehidupan keseharian kita. Sehingga dikatakan bahwa jangan kita biarkan perkataan yang tidak sehat keluar dari mulut kita. Karena pada saat kita mengeluarkan perkataan yang tidak sehat itu, kita sedang mengekspresikan akan kemarahan secara verbal yang membuat atau yang merusak itu. Jadi kita belajar bagaimana kita bisa mengendalikan akan kemarahan kita, karena pada saat kita utarakan itu dengan kata-kata verbal yang merusak, maka itu akan memberikan resiko serangan jantung 2 kali lipat dalam 2 jam berikutnya. Sehingga itu akan merusak akan kehidupan kita lebih besar. Kita diberikan pelajaran-pelajaran seperti ini untuk kita belajar bagaimana untuk kita bisa menjaga akan kondisi kesehatan kita. Sebagaimana di dalam buku ini memberikan kita bahwa kita harus memiliki pola perubahan hidup supaya kita bisa memiliki semangat di tahun-tahun mendatang. Keempat, bersifat baik dan berhati lembut. Apa fakta yang sudah dikenalkan bahwa perasaan mengikuti perilaku? Bertindaklah dengan cara yang baik dan hati Anda akan melunak. Lakukanlah segala sesuatu yang baik kepada orang yang telah menganiaya Anda, dan Anda akan terkejut bagaimana hal ini mempersiapkan Anda untuk langkah terakhir dan pengendalian amarah. Baik, pelajaran yang sangat menarik selalu diberikan kepada kita untuk kita bersikap baik dan berhati lembut. Karena ini adalah fakta bahwa yang sudah dikenalkan melalui perasaan mengikuti perilaku. Tuhan memberikan kita karakter untuk kita bisa hidupkan, yaitu kita bentuk karakter itu menjadi satu perilaku setiap hari. Dan pada saat kita membentuk satu perilaku yang baik, maka itu akan keluar dari perasaan yang akan kita ucapkan kepada orang lain.
sehingga bersikap baik dan berhati lembut itu akan timbul di dalam diri kita untuk kita bisa menjadi terang. Kelima, memaafkan. Bukan karena orang tersebut telah bertobat atau merasa menyesal, namun karena Tuhan telah mengampuni Anda. Di waktu berikut, ketika Anda mulai merasa panas, coba tangani kemarahan Anda dengan cara yang alkitabiah. Mustahil, ingatlah Kristus yang membuat segala sesuatunya mustahil. Bapa yang Maha Pengampun, ketika saya marah, bantulah saya melakukan apa yang Yesus ingin lakukan. Di akhir pelajaran kita mengajarkan bagaimana kita bisa memaafkan. Karena kita lihat di sini bahwa Tuhan telah memaafkan kita. Jadi memaafkan ini bukan saja hanya orang itu bertobat atau merasa menyesal, tetapi kita harus mengingat Tuhan memaafkan kita terlebih dahulu. Sebelum kita berbalik untuk bertobat, Tuhan sudah memaafkan kita. Sebelum kita memiliki rasa penyesalan, Tuhan sudah memaafkan kita. Sehingga kita dapat belajar di sini bagaimana kita kendalikan emosi kita sesuai dengan Alkitabiah. Dikatakan di sini bahwa pada saat kita mulai merasa panas, cobalah kita tangani akan kemarahan itu dengan prosesnya Alkitabiah. Bagaimana pelajaran ini dapat mengajarkan kepada kita untuk kita bisa berhati-hati dalam mengutarakan segala sesuatu, sehingga kita mengendalikan itu sesuai dengan hikmatnya Tuhan. Jadi pelajaran ini dapat memberikan kita pelajaran bermakna untuk kita dapat hidupkan sehari-hari. Bagaimana kita hidup dengan Tuhan sesuai dengan hikmatnya yang kita akan tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.